Shalom Bapak Ibu Saudara. Apakah saudara pernah merasakan marah? Marah adalah emosi yang wajar meskipun tidak selalu menyenangkan. Namun apakah marah itu selalu buruk? Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa marah, bahkan murka. Amsal 24 ayat 19, firman Tuhan berkata begini, "Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik." Nah, kita diingatkan untuk tidak marah karena orang yang berbuat jahat dan tidak iri kepada orang fasik. Marah yang tidak tepat adalah marah untuk hal-hal yang salah. Seperti ketika kita merasa iri terhadap kesuksesan orang jahat. Namun saudara, ada kalanya kemarahan itu pantas. Dalam surat Efesus kita diingatkan bahwa di dalam kemarahan kita jangan sampai kita berbuat dosa. Ini menunjukkan bahwa ada cara yang benar untuk merasakan kemarahan. Kita perlu mengontrol emosi dan memperhatikan durasi kemarahan kita. Dalam Alkitab selalu ada tempat yang tepat untuk kemarahan. Karena marah bukan sekedar melampiaskan emosi. Kita harus jujur bahwa kemarahan seringkali berakhir buruk. Marah adalah cara kita mengeluarkan energi untuk membela sesuatu yang kita kasihi. Contohnya, Tuhan marah karena kejahatan yang tidak hanya tidak menghormati Dia, tetapi juga menghancurkan umatnya. Tuhan menyalurkan energinya untuk marah demi membela umatnya dan menjaga kekudusannya. Seringkali saudaraku, kemarahan kita muncul karena kita mengasihi sesuatu yang salah secara berlebihan. Contoh, jika kita terlalu mementingkan nama baik dan reputasi, itu bisa menyebabkan kita marah dengan cara yang tidak tepat. Contoh yang sering terjadi adalah orang tua yang marah besar kepada anaknya yang masih balita karena tantrum. Anak tersebut dimarahi habis-habisan. Padahal perilaku itu sebenarnya masih wajar bagi anak-anak balita. Baik saudara, kita perlu mengevaluasi motivasi dan cara kita waktu marah. Karena kemarahan yang tidak tepat dapat menyebabkan luka dan kepahitan. Nah, saya sendiri pernah mengalami pengalaman buruk terkait kemarahan. Dulu saya bermaksud baik untuk membela orang-orang tertentu, tetapi akhirnya berakhir buruk karena tekanan membuat saya lebih fokus pada diri sendiri. Bapak saudara, kita perlu belajar dari Yesus yang marah karena kasihnya kepada kita. Dia marah pada dosa dan pada orang-orang yang menyusahkan orang lain. Dan Yesus rela mati untuk membungkam maut sehingga kita bisa memperoleh keselamatan. Jadi saudara, kita perlu marah ketika melihat kejahatan. Tetapi seringkali kita lebih marah ketika keinginan kita terlangkahi. Karena itu saudara, mari kita buka hati dan minta Tuhan mengajarkan kita bagaimana sebaiknya kita marah dengan memeriksa kembali apa yang benar-benar kita kasihi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.